kita akan open. Karena biar bagaimanapun, dia pernah ada di hidup istriku yang dulu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan sudah ada Haji Yusman di sini. Apa kabar, Ji? Alhamdulillah. Sehat? Uncle sehat? Alhamdulillah. Sudah lebih tenang ya? Kalau Uncle lihat, udah lebih menyatu gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Pelan-pelan semuanya udah lebih apa ya kalau kita bilang istilah terkendali mungkin atau apa ya, lebih mengalir dengan terkendali dan satu demi satu sudah Allah selesaikan. Pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Karena memang proses demi proses itu kan panjang, Ji. Oh, long journey ya, Long journey, betul gitu kan. Nah, tapi dari semua, sebentar ya, 11 Januari 2023 ya. Ya. Saat Kiara ya, panggilannya apa? Anum Kiara. Anum Kiara, betul. Anum Kiara Yusman dimakamkan. Ya. Nah, itu belum lama ya, Ji? Belum 40 hari. Belum 40 hari. Ya. Apa yang dirasakan Aji dan keluarga belakangan ini setelah begitu banyak yang datang, kemudian proses pemakaman? Yang pasti terpukul engkau. Iya. Tapi kita harus yakin, berpegang teguh terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah. Yang memang pada awalnya kita berpikir, wah ini berat sekali untuk kita. Kayaknya nggak cocok deh permasalahan ini di kita. Tapi kalau misalkan kita bertabayun, bermuhasabah diri, insya Allah kita berpegang teguh, kita yakin sama Allah, pasti ada hikmah di balik ini. Tapi istri bagaimana? Ada satu fase di mana dia kan kuat, kemudian harus bertahan, kemudian dia harus menerima, dia harus menghadapi, dan dia harus benar-benar ya mesti pasrah untuk semua yang datang gitu. Agak on off sih kalau misalkan istri ya keadaannya, karena kadang oke aku, kadang it's not okay. What do you mean by okay and not okay? About the physically. Yeah. Karena psikisnya sangat berpengaruh. Yang dimana ketika psikis itu berpengaruh, badan kan mengikuti engkau. Apa yang paling terlihat jelas signifikan tentang fisik, psikis yang mempengaruhi itu? Memory recall pasti relate dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang sangat berat sekali. Perjalanan tahun demi tahun, kejadian-kejadian, situasi demi situasi yang dimana mungkin itu akumulasi semuanya, pecah di titik yang kemarin itu. Jadi fisiknya terkadang kalau kita lihat bangun tidur pagi oke, tiba-tiba sore bisa drop. Yang dimana lemas, terus nangis. Ya aku sebagai suami hanya bisa berdoa sama Allah agar istri diberikan ketabahan terhadap situasi semua ini. Kadang lupa, tapi kadang kalau misalkan dengar lagu, keinget lagi. Lagu apa yang paling ingetin? Kalau istri kan memang suka sama Adele. Iya. Jadi ketika lagi di perut, Iya. Mama suka nih nak lagu-lagu kayak gini. Ya, dialog dengan bayi ya. Dialog dengan bayinya gitu. Kadang kalau kita nonton televisi atau nonton di handphone, smartphone itu, kadang kan ada sesuatu yang memang di luar kendali kita. Betul. Terputarlah sendiri. Nangis lagi, nangis lagi. Ya. Pada saat dia nangis, apa yang Anji lakukan? Karena nangis bukan sekali kan, Ji? Oh ya? Gitu loh. Aku cuma bilang sama istri, kamu tuh harus kuat. Kalau kamu seperti ini, kasihan Anum di sana. Kita harus tegar, kita pasti bisa. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu
situasi dan kondisi melebihi kapasitas hambanya sendiri. Alhamdulillah. Apa yang Aji lihat setelah ujian demi ujian ini datang pada kalian? Arti dari sebuah keikhlasan kayaknya Uncle, yang dimana ikhlas menerima konsekuensi apapun, ikhlas menerima situasi dan kondisi apapun. Itu yang sudah mulai terlihat dari istri yang tadinya sebelum kejadian ini masih terasa berat. Kok begini ya, kenapa terus seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Aku hanya bilang ke istri, yang namanya badai insya Allah pasti berlalu Uncle. Nggak mungkin badai ini dari awal sampai akhir badai. It's impossible. Pasti ada one day nanti ke depannya ini pasti berlalu. Akan kembali bersinar insya Allah. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Aji selain orang tua ya? Karena Aji terlihat apa ya, family man, iya, konsisten, ya dengan tentu dengan naik turun ya Ji, semua segala macam. Dan Aji bisa lewatin akhirnya sampai dengan hari ini gitu loh. Siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan Aji selain kedua orang tua? Ada satu orang sahabat Uncle. Memang aku mengenal dia sudah sangat lama. Dari 2003 kita bertemu, yang dimana yang namanya sahabat itu kan nggak bisa kita paksakan untuk bersahabat. Kita cocok, kita klik, kita akan langgeng panjang di situ gitu kan. Ada satu orang sahabat yang memang selalu aneh manusia ini Uncle. Kenapa aneh? Dia selalu ada ketika keadaan sulit. Tapi ketika everything is fine, everything is happy. Itu true friend, itu true friend. Iya, real friend. Real friend. Dia selalu ada ketika keadaan semuanya baik, happy, semua terkendali. Dia nggak kemana? Entah kemana, karena memang sibuk Uncle. Memang sibuk. Tapi ketika sulit dia pasti selalu hadir. Even hanya video call atau telepon reguler biasa. Bentuk care seperti itu ya. Dia yang paling berjasa di hidupku saat ini Uncle. Siapa namanya? Namanya Muhammad Rizky Irmansyah. Dia yang paling selalu support dalam bentuk apapun. Dia yang selalu ada, karena memang di perjalanan hidupku ini dia selalu ada memang Uncle. Teman kecil? Teman main. Teman bermain. Dia selalu ada. Ya kadang gitu ya. Muncul pada saat kita perlu, dia ada. Pada saat kita nggak perlu, mungkin emang bukan kita mau memisahkan diri, tapi memang ya begitu. Mungkin emang diciptakannya untuk begitu, dari Allah kasih kali sebagai apa ya, penolong ataupun apa dan lain-lain. The guardian mungkin. Iya, guardian angelnya. Ji, Uncle tertarik nanya tentang ini nih ya. Family man, suami yang sayang pada keluarga, sayang pada istri, sayang pada anak, sayang pada orang tua pastinya. Kemudian istri yang menguatkan istri sampai sedemikian rupa hingga akhirnya dia bisa kuat sampai pada Anung lahir gitu loh. Apa yang bikin Aji memiliki ikatan begitu kuat selain suami tentunya gitu loh pada istri sendiri? Mungkin feel Uncle ya. Naluriku berkata dialah orangnya, dialah yang tepat, karena kemana ku lari endingnya di situ. Gitu. Dia yang memang Allah telah siapkan untukku Uncle, yang dimana unik memang, unik perjalanan ini unik, yang dimana aku ketemu sama istriku yang sekarang ini memang dari kecil, dari kecil. Sampai kalau misalkan orang tua dulu kan terkadang kalau saking dekatnya jodohin mereka dijodoh-jodohin atau dianggap saudara satu sama lain. Bahkan ada beberapa hal yang aku ingat, dia ingat aku nggak ingat Uncle. Ternyata istriku yang sekarang ini dulu sempat hadir ketika aku disunat. Oh gitu. Hadir, tapi aku nggak nge gitu loh. Gitu. Tapi orang tuanya aku nge. Ya karena teman masa kecil kan. Teman masa kecil sebagainya. Akhirnya sempatlah beranjak dewasa, nggak ketemu lagi tuh Uncle. Dia punya kehidupan masing-masing. Begitupun aku punya kehidupan masing-masing. Akhirnya accidentally
ketemu dalam suatu situasi dan kondisi yang memang mengkhawatirkan. Gitu loh. Karena aku percaya gini loh, Uncle. Mungkin Uncle sama berpendapat sama aku, yang dimana setiap manusia itu berhak bahagia. Uncle. Iya dong. Berhak bahagia. Iya. Terlepas dia mampu ataupun tidak mampu. Pun dia mampu, kenapa nih dia nggak bahagia? Apa yang bikin dia nggak bahagia? Akhirnya aku putuskan pada saat itu, this is it. This is it. Aku harus membuat suatu keputusan yang dimana memang keputusan itu adalah hasil dari perjalanan juga yang panjang. Iya. Bukan semata-mata. Ini maksudnya pada saat menikahi ya? Iya. Iya. Perjalanan yang sangat panjang, lika-liku yang sangat panjang, yang dimana memang core-nya di situ, Uncle. Begitu banyak cerita yang Uncle lihat di media sosial, podcast yang Haji sempat sharing ke teman-teman kita juga tentang apa ya, kalau Uncle bilang momen terpuruk dari seorang Haji, gitu loh. Sampai Haji harus menggelar donasi, sampai harus itu benar-benar di titik yang paling bawah. Ya. Titik paling apa yang sebetulnya mungkin bisa share Mak? Ini kita di sini. Memang pada saat kemarin itu benar-benar kita itu berada di zero level, nggak ada lagi dalam arti inilah titik terbawah selama aku hidup di muka bumi ini, Uncle. Yang dimana aku bisa sampai di titik kemarin itu karena perjalanan juga yang sangat panjang, yang mengikis khususnya dalam hal finansial. Yang dimana memang Masya Allah, Allah izinkan ke beberapa keluarga di rumah itu kena penyakit mahal semua, Uncle. Gitu loh. Dari ibu ya? Dari ibu, 2010. Ayah, 2012. Karena kan itu masa kansernya itu panjang kan, dari stadium awal sampai stadium akhir. Akhirnya gugur. Setelah itu anak aku yang ketiga, Azalia, juga mempunyai bakteri di pencernaan, ya, hidup berkembang biak dan segala macam, sehingga bolak-balik rumah sakit, check up dan sebagainya. Itu juga saya saran, Uncle, independen semuanya, no insurance, no kartu kesehatan. Jadi sampailah kemarin di titik itu, kita udah nggak punya apa-apa lagi, cuman satu, keyakinan, faith. Pada saat nggak punya apa-apa lagi, apa yang ada dalam benaknya Haji gitu? Laki-laki kan Ji ya? Ya. Mungkin di hidupku yang sebelumnya, Uncle, aku salah menaruh harapan, salah bergantung. Aku lebih ke makhluk, Uncle. There is no God in that case. Gitu. Aku yakin aku pasti bisa. Tapi nggak ada Allah di situ. Aku nggak sebut nama Allah di situ. Akhirnya hasilnya itu. Sehingga akhirnya dibukakan perlahan-lahan. Aku melihat hikmahnya, insya Allah. Allah izinkan aku melihat kuasanya Allah. Sebenarnya dari tahun demi tahun itu pun Allah sudah berbicara melalui sekitar aku dan sebagainya. The sign of from Allah itu sudah ada. Cuman aku nggak fokus ke sana aja. Yang dimana adalah sebuah glimpse yang memang mana yang kau tuhankan selain aku. Itu jelas ada di Al-Quran. Mana yang kau tuhankan selain aku? Hanya akulah Tuhanmu. Dan aku pun sekarang yang menolongmu. Aku pun lebih dekat dibanding urat nadimu. Disitulah aku, turning point ya mungkin, Uncle, ya. Yang dimana aku tadinya nggak percaya. Kalau misalkan lihat di status media, the God is good. God is good. Di mana goodnya itu? Karena pada saat itu masih dalam keadaan marah dan sebagainya, nggak terima, mau maki dan sebagainya. Penyesalan terbesar ya mungkin ya, pada saat belum menyadari bahwa Tuhan itu ya benar-benar ada gitu loh, bisa membantu, ya kan, kayak gitu kan ya. Nah itu apa yang membuat kamu sempat nggak percaya sama sekali? 2010 orang terdekatku itu dipanggil sama Allah. Itu ajal. Itu ajal memang. Tiang sandaran aku nggak terima. Itu turning point terbesar, yang dalam arti aku sangat marah, lost signal keluar dari pet yang dimana Allah doesn't exist, Allah is fake. Terus ada lagi suatu kejadian yang aku kembali lagi pada jalurnya, tapi I'm just human being, Uncle. Keluar lagi, balik lagi, dan di kali ini memang insya Allah aku nggak pernah mau berani lagi karena beda sudah.
posisinya yang dimana Allah sudah titipkan satu orang wanita yang sudah menjadi istriku sekarang. Allah sudah memberikan keturunan dari wanita ini, yang dimana Allah mungkin tahu kalau misalkan si Aji ini nggak diberikan pendamping, tidak diberikan keturunan, mungkin dia akan lost lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ketika aku lost lagi, apakah nanti itu aku akan selamat, Uncle? Gitu loh. Makanya Allah memberikan pagar berupa hadirnya seorang istri sekarang, hadirnya keturunan-keturunanku, Uncle. Itu yang membuat aku menjadi mengerem, gitu loh. Karena chance itu ada pasti di mana datang yang terakhir dan tidak akan pernah datang lagi. Chance datangnya terakhir dan tidak akan pernah datang kedua kalinya. Kesempatan itu. Tapi kesempatan ini datang berkali-kali loh buat Haji. Kalau kita peka, Uncle, kalau kita fokus terhadap itu. Karena yang namanya manusia pasti kan. Apa yang kamu lihat dari kuasa Allah? Kita kesulitan mengevakuasi jenazah Anum pada saat masih di dalam perut istri, Uncle. Kita masih dalam posisi yang memang frekuensinya ini nggak bisa ditolong. Ini gimana caranya? Karena kan Allah berbicara, aku tergantung prasangka hamba-Aku. Di titik itu istri berbicara padaku, Uncle, yang dimana ini masih ada satu jalan. Kamu mau bunuh siapa kamu? Kamu mau bunuh gengsimu terkait permasalahan donasi ini. Tadinya kan aku private Instagram, circle kamu dulu circle dan sebagainya. Akhirnya bismillah aku buka semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku berserah di titik itu seutuhnya sama Allah, yang dimana sebenarnya yang benar-benar sudah berada di pinggir itu istri aku, Uncle. Antara hidup dan mati. Lebih dari seminggu jenazah anak kami masih di dalam 8 hari ya? Ya, hari ke-8 baru berhasil dikeluarkan. Itu pun 6 bulan ya, kalau 7 6 menuju 7, Uncle. 7. Prematur berarti kan? Iya. 6 menuju 7. Yang dimana di situ diperlihatkan atas izin Allah. Kapan terakhir kali kamu dialog dengan calon jambang bayimu? Waktu usia bulan ke-5, Uncle. Apa yang kamu omongkan pada dia? Anum yang tenang di dalam sana. Itu belum tahu namanya kan ya? Nama kan pada saat sudah mau dimakan. Oh iya, aku masih bilang Dede. Dede. Bener, Uncle. Dede yang tenang di dalam sana. Mama sakit, kontraksi, selalu kontraksi, memang beberapa kali. Anum yang tenang di dalam sana, ya sehat-sehat. Nanti kita nggak lama lagi ketemu ya. Anum yang tenang aja di dalam sana. Itu pada saat ada kontraksi berkali-kali terus ya? Karena memang frekuensi kontraksi itu berlipat, Uncle, dari kelahiran yang terakhir Azalia. Kepalanya sering sakit pun berkali-kali, dan porsi sakitnya antara pala dan perut itu memang berlipat, Uncle. Yang dimana terkadang rintihan lirih istri memang ini kenapa ya sampai semenderita seperti ini gitu. Yang Azalia nggak seperti ini, Uncle. Akhirnya kita tetap positive thinking, dalam arti nggak ada apa-apa, karena kalau misalkan aku worry terlalu berlebih, pasti istri panik attack. Lebih panik lagi. Akhirnya udah kita nggak apa-apa deh ya, nggak ada apa-apa kok. Ternyata dari titik yang kemarin itu aku bisa berasumsi, berpendapat yang dimana bahwa bayi ini is not okay, Uncle. Karena pertumbuhan bobot besar bayi di bawah rata-rata. Karena preeklamsinya itu. Dan dokter bilang pun kondisi kepala dan lain-lain setelah dilihat juga beda ya? Beda. Itu mungkin yang men-trigger sakitnya muncul dan sebagainya. Gitu. Gak gampang memang ada pintu semua ya? Iya. It's not easy. Iya pasti enggak gitu, Uncle tahu banget. Tapi gini Ji, anak-anak yang lain melihat ini bagaimana? Kakak-kakaknya. Kalau bagaimana kalian menenangkan dia dengan kondisi yang kalau Uncle nggak salah harus pindah-pindah tempat tinggal juga dan lain-lain gitu kan?
bagaimana memberikan, memang masih kecil-kecil ya, ya. Tapi kan mereka melihat gitu loh, dengan kondisi kalian yang seperti apa, lalu menginformasikan itu pada anak-anak seperti apa ya Ji? Ibunya juga sakit kan gitu, calon adiknya juga akhirnya harus berpulang gitu. Memang itu situasi yang sulit tersendiri Uncle ya, yang dimana memang perubahan mood terhadap kakak-kakaknya itu sangat drastis, yang dimana kadang di menit ini dia kelihatan oke, di menit berikutnya ada aja yang memang mendistrak dia dalam arti nangis dan sebagainya, seperti merasakan sesuatu memang karena hubungan batinnya antara adiknya, antara si kakak-kakaknya dengan ibunya dan sebagainya, tempat yang berpindah-pindah. Pada saat itu memang kemampuan dan kekuatan kita terbatas, Uncle. Kita bisa melakukan maksimal kita di dalam hal itu hanya beberapa yang dalam arti nangis ya selalu, mendadak dan sebagainya. Aku paling bilang sabar ya nak ya, sabar. Kita pasti bisa melewati ini. Akhirnya alhamdulillah atas kuasa Allah kakak-kakaknya ini netral lagi. Dan dari netral itu memberikan kekuatan tersendiri untuk si ibu. Ya pasti ya, langsung. Aku melihat anaknya tenang pun dia akhirnya kuat gitu. Aku harus kuat, kami harus kuat, kita harus kuat. Gitulah. Lalu ada berita tentang yang Uncle baca ya, tentang kabar tentang apa? Suami dari istri Aji yang tiba-tiba muncul di sosial media dan lain-lain, itu bagaimana? Memang hukumnya nih Uncle, kalau orang nggak tahu kan nggak salah, itu sudah hukum mutlak itu ya. Tapi yang khawatir di sini ketika kita sudah memberitahu, nah ini yang bahaya, dia pura-pura nggak tahu. Apapun yang terjadi ke depan. Kaget nggak Ci? Kaget? Enggak sih Uncle. Enggak ya? Enggak. Karena kan memang sudah sama-sama tahu kan? Iya. Ya. Gitu. Pernah kebayang bahwa ini akan muncul? Enggak kebayang karena nggak mungkin dia melakukan. Setelah sekian lama kan? Iya, gitu. setelah sekian lama. Udah mulai muncul di mana-mana pemberitaannya kan? Intinya gini Uncle. Aku nggak nyangka dia akan sebodoh itu aja. Berarti kan aku positive thinking ya? Iya. Ya intinya balik lagi ke pasal di mana ketika sudah tahu, jangan sampai pura-pura nggak tahu. Gitu. Intinya itu, Uncle. Kaget sih enggak. Insya Allah. Kalian udah mempersiapkan ini semua, suami istri? Mempersiapkan mungkin enggak kali ya? Mungkin enggak. Tapi memang sudah siap, Uncle. Iya. Karena pada saat kalian melangkah kan kalian udah tahu apa yang akan terjadi kan sebetulnya. Tapi memang benar-benar hilang total selama ini. Nggak ada kabarnya, apa bagaimana? Hilang ataupun enggak, Uncle, karena anak yang pertama kan sama kalian kan? Ya, hilang ataupun enggak, pihak mereka pun nggak mencari. Bagaimana bisa dikatakan hilang? Tidak pernah ada inisiatif untuk mencari, tahu? Iya. Kalau misalkan kita mulai lagi, kita lihat lagi. Aku aktif di Instagram itu kan sudah dari 2014 kalau nggak salah. Kenapa baru di 2023 ini dihubungi? Nama sama, nggak berubah. Ketika aku join di Instagram, namanya ini. Sampai detik terakhir pun, detik ini pun namanya tetap sama. Gitu. Nggak kaget, cuman aneh aja, weird gitu lah. Kenapa baru muncul? Itu aja sih. Tapi ada usaha pendekatan dari orang yang bersangkutan ke kalian? Pendekatan inisiatif ada. Pendekatan dari orang bersangkutan ke kalian? Salah satu dari kalian misalnya? Pendekatan ada, tapi caranya dengan tidak baik. Kalau misalkan dibilang itu etika yang baik, enggak. Kalau ya, karena aku baca di komen-komen ya, aku lihat itu kan sampai bilang ini itu gitu lah. Ya. Aku akhirnya tarik kesimpulan, berasumsi bahwa kalau misalkan mereka ingin persuasif dengan cara baik-baik, dengan cara yang positif, ya nggak dengan cara seperti ini, Uncle. Cara positif persuasif seperti apa dalam bayangan Haji? Try to reach me lah. If he try to reach you, what are you gonna do? Ya kita akan welcome.
kita akan open. Karena biar bagaimanapun, dia pernah ada di hidup istriku yang dulu. Yang namanya manusia, ya yang penting kan komunikasi. Kita komunikasikan semuanya baik-baik. Kita mufakat untuk semua keputusan. Ya, itulah gunanya komunikasi kan. Tapi kalau misalkan cara komunikasinya sudah dengan cara yang tidak baik, setiap keputusan, setiap perbuatan kan pasti ada side effect. Iya, betul. Gitu loh. Kalau misalkan caranya baik, pasti nyampainya juga baik. Responnya pun dari situ pasti baik. Bukannya ada itikat untuk permintaan maaf yang udah dilakukan ya dari dia? It's too late, Uncle. It's too late menurut Aji. Iya. It's too late. Why? Ketika semuanya meledak, ketika semuanya terjadi, kenapa baru minta maaf? Gimana caranya? Kalau menurut kacamata aku, Uncle, jangan sampai kita mengucapkan kalimat maaf. Berarti kan harus berhati-hati supaya kita nggak salah melakukan dalam hal apapun, gitu loh. Jangan mentang-mentang ada aku minta maaf dan sebagainya, itu bisa menyelesaikan yang sudah-sudah. Kalau aku prinsipnya dalam hidup, memang ada kalimat dan kata-kata maaf, tapi bagaimana cara pun supaya aku nggak menggunakan kalimat maaf itu dari pihak Aji ya? Ya, gitu. Karena itu yang sudah aku jalani, yang dimana gimana caranya nggak merugikan orang, gimana caranya biar nggak salah, membuat orang tersinggung, tertekan, zalim dan sebagainya. Itu. Menurut Aji, apakah ada upaya dari pihak yang bersangkutan untuk mengambil sesuatu, ya bilanglah entah keuntungan dari hal ini yang sedang terjadi pada Aji? Karena hampir semua orang membicarakan kalian, titik fokus pada kalian tentang apa yang kalian lewatin. Dan apa ya, muncul berita-berita seperti pansos dan lain-lain tentang itu bagaimana? Oke. Sampai detik ini aku pun coba untuk kusnuzon sama mereka. Karena aku percaya ketika kita mempunyai afirmasi positif di sini, semuanya akan positif. Tapi ketika kita mempunyai afirmasi yang negatif, positif pun bisa menjadi negatif. Ya, kita yang tentukan dong pikiran kita. Ya, ngatur. Seperti itu, Uncle. Jadi aku tetap coba untuk positif. Jadi tenang-tenang aja ya? Tenang aja. Gitu. Ji, apa arti cinta untuk sang Aji? Wah, ini agak. Apa arti cinta? Uncle buka tadi yang cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu kadang memisahkan loh. Dan cinta itu akan meninggalkan. Oke. Anakmu meninggalkanmu. Ibu yang Aji kasih juga meninggalkan Aji. Bapak Aji juga berpulang. Anak Aji juga ngalamin sakit di pencernaan dan lain-lain. Kondisi yang terus datang pada Aji. Yang gak gampang. Apa arti cinta ini buat Aji sebetulnya? Satu kata sih, Angkat. Arti cinta menurut aku ya, Insyaallah, bismillah. Ikhlas. Karena kan kalau kita, menurut kacamataku, yang namanya cinta itu kan kadang harus memiliki, kadang tiba di masa dimana kita nggak harus memiliki. Karena untuk sebagian orang itu memang artinya ambigu ya. Tapi untukku saat ini dan insya Allah sampai kapanpun, arti cinta itu adalah ikhlas, sebuah keikhlasan. Ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam menerima. Ikhlas artinya cinta. Suami yang setia dampingin istri sampai ke masa-masa terberat gitu misalnya, kan itu kan udah kamu lewati betul. Bahkan ada satu penyesalan di mana kamu belum mengucapkan sesuatu pada orang tua. Begitu banyak loh yang datang, ada aja Ji. Begitu kaya pengalaman hidup kamu menurut Uncle ya. Kaya yang Maha Kuasa kasih loh gitu loh. Kaya loh Ji. Begitu kaya cobaan yang diberikan, berkah cobaan tuh banyak banget. Sampai kamu ada di titik sekarang gitu. It's not easy of course. Pastinya enggak. Selalu dikasih.
Lalu muncul lagi, yang lain lagi. Silih berganti ya? Iya, hampir nggak pernah berhenti nih gitu. Ya. Ada apa ini sebetulnya? Gitu loh. Apa yang ada rahasia apa yang ingin diberikan pada seorang Aji sebetulnya sih? Pernah nggak bertanya gitu pada Yang Maha Kuasa? Oh sering Uncle. Sering. Bermuhasabah diri itu memang ya, kadang yang harus kita ajak bicara diri kita sendiri kan Uncle. Aku bertanya sama diriku, aku bertanya sama Allah. Kalau ditanya seberapa sering bermuhasabah diri, lumayan Uncle. Dan kalau ditanya apa hasilnya, yang aku bisa jawab dari pertanyaan itu adalah memang hidup ini kita nggak punyai kemampuan dan kekuatan apapun. Seberapa dekat Allah sama Haji? Sekarang, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Vibrasi itu terasa Uncle, dibanding yang sebelumnya ya. Yeah. Yang dimana kita bicara sekarang mengenai faith. Yeah. Beda Uncle. Beda. Yang namanya cinta juga kita harus juga mempunyai rasa cinta kepada Sang Maha Kuasa. Yang dimana ya, arti cinta itu ikhlas, menerima ketentuan, menerima ketetapan. Sudah ikhlas dengan orang tua, kelihatannya paling susah ibu ya? Ya. Ikhlas dengan kepergian ibu ya? Itu yang paling, iya kan? Paling sulit. Bahkan aku punya pengharapan sama Allah ketika nanti aku mempunyai kemampuan atas izin Allah dipanggil ke tanah suci, yang kalau entah dalam kondisi berhaji ataupun umroh, aku minta sama Allah 1 menit aja engkau bertemu dengan ibu. Kenapa harus di tanah suci? Allah kan ada di mana-mana, Ji. Allah ada dimanapun loh. Aku pernah dengar cerita doa yang paling mustajab di sana. Doa yang paling mustajab, 1, kedua, ketika kita merindukan seorang terkasih, let's say orang tua, pasangan hidup dan sebagainya. Ada beberapa kejadian yang memang aku sempat mendengar, Uncle. Ada beberapa scene nanti di sana Allah siapkan. Bisa melihat sosok itu, tapi nggak lama. Kalau kita benar-benar. And you believe in that? Yeah, I believe. I'm 100% believe it. Aku minta sama Allah. Karena buat Uncle, Tuhan itu ada di mana-mana, Ji. Ya. Di mana-mana, nggak perlu kamu cari jauh-jauh. Nggak, maksud aku ketika di tanah suci. Itu yang aku minta. Kalau masalah Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan Allah itu lebih dekat dibanding urat nadi. Betul. Aku minta sama Allah ketika nanti Allah panggilku ke tanah suci, aku ingin dikabulkan permintaan sana itu. Ya. Ingin lihat sekejap sama ibu. Ya. Even 1 minute. What are you gonna say? Apa yang mau dibilang pada ibu? Aku cukup melihat itu sudah cukup merecharge, Uncle. Merecharge semua kekosongan. Tapi bener ya, kekuatan terbesar kita semua. Ya bener sih. Ibu tuh kalau kita di lower kondisi yang paling bawah sekali, yang kita ingat ibu sih emang ya. Ibu. Iya. Ibu. Ngerti. Yang kamu cerita kamu dipegang apa segala macam. Semua bintro lah yang punya ibu yang udah berpulang. Pasti kekuatan ibu luar biasa. Luar biasa. Meskipun bapak juga baik ya, gitu juga bagus. Tapi entah kenapa ibu yang paling gitu kuat ya. Membekas, Uncle ya? Iya semua. Uncle yakin betul gitu loh. Dan Haji kan ngalamin juga. Ya. Sehingga ada beberapa penyesalan yang memang belum sempat diucapkan gitu loh. Ya. Tapi ya memang begitu keadaannya kan. Gitu. Ya. Yang bikin paling kangen apa sama ibu? Ya, ibu ini sudah masuk dalam arti ketika kita sakit nggak usah minum obat, lihat muka ibu aja sudah sembuh. Udah sembuh. Ketika kita lemas nggak usah mengkonsumsi minuman atau makanan, sudah sehat lagi gitu kan. Pada waktu istri mengalami hal itu sempat ngomong ke ibu nggak? Sempat cerita nggak ke ibu? Karena mungkin ibu akan menguatkan paling luar biasa, selain pada Allah tentunya ya, pada Yang Maha Kuasa berdoanya. Karena ibu berpulang kan 2010, Uncle. Tapi pernah dalam arti terlintas, seandainya mami ada di sini saat ini, pasti situasinya akan lebih berbeda. Tapi balik lagi, kalau di titik ini aku bisa berbicara seperti itu, Allah punya rencana lain pasti untuk kita, yang baik.
Karena kan yang lebih mengenal diri kita itu bukan kita sendiri, tapi Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, engkau. Itu yang aku berpegang teguh. Iya. Apa ya, kalau kita bilang pengalaman spiritual, iyalah ya. Pengalaman spiritual kan banyaknya hubungan kita dengan Sang Halik, hubungan kita dengan ibu dalam tanda kutip yang sudah berpulang. Ya itulah di situ kan, atau Aji yang udah ngalamin berbagai macam cobaan dalam kehidupan sehingga bisa merasakan glimpse tadi. Ya. Setitik yang luar biasa yang hanya kita yang bisa merasakan gitu. Rasanya bagaimana ketika yang membuat kita yakin bahwa Dia huruf besar itu ada selalu bersama kita. Ya kan? Nah, apa yang sebetulnya terjadi dalam bayangan Aji yang tiba-tiba itu datang tanpa Aji minta kan sebetulnya? Why at that moment gitu loh? Oke, berarti kita berbicara kejadian di tahun 2012. Kalau misalkan kita berbicara itu, memang itu titik terjauh sebenarnya dibanding yang kemarin. Karena pada saat itu setelah berpulangnya mami kan itu terjadi, yang dimana selama 2 tahun aku tidak melakukan sholat kalimatullah, tidak ada yang keluar apapun dari lisan ini. Wudhu pun nggak nempel, sholat pun tidak gitu. Malah kerjaannya memaki, marah. Baru di titik ini aku paham dan mengerti kenapa hal itu terjadi, Uncle. Di saat aku lost signal kemarin, aku tidak pernah menafikan, tidak pernah memarahi, memaki Nabi Muhammad SAW. Itu kekasih Allah. Tapi how could that be? Nabiullah, kamu nggak memaki, tapi yang menciptakan Nabi tersebut kau maki. Nggak tahu ya. Kalau ditanya seperti itu, aku nggak pernah berani, nggak pernah mau. Aku nggak marah apapun terhadap Rasulullah SAW. Mungkin karena cinta aku kepada Rasulullah SAW itulah yang membuat itu terjadi, yang dimana in that moment aku bisa mempunyai experience yang dimana nggak semua orang merasakan itu, gitu loh. Di sekian tahun aku nggak mengucapkan kalimatullah, nggak melakukan sholat, tapi di malam itu luar biasa hal yang terjadi. Itu pun terjadinya di dalam sholat, Aku ingat betul pada Isya rakaat kedua dari at-tahiyat, lantas kembali bangun untuk memulai rakaat ketiga itu. Lupa itu ya. Itu terjadi. Yang dimana aku pikir mati lampu pada saat itu. Tapi kok mati lampunya beda kali ini, yang dimana jangankan tangan sajadah pun nggak terlihat sama sekali. Benar-benar everything is dark. Ada titik putih bersih itu muncul dari kejauhan, yang dimana perlahan-lahan melekat. Titik ini putih bersih, menyilaukan tapi tidak sakit ketika kita memandang titik tersebut. Aku sampai saat ini nggak bisa ngaji, karena terakhir ngaji aku Iqra 4. Akhirnya titik itu mendekat, membentuk suatu bentuk yang besar. Akhirnya rasa-rasanya aku pernah lihat ini bentuk di mana. Dalam sholat pun kan kita nggak boleh membatalkan sholat, kalaupun kita masih sanggup untuk mengakhirinya. Betul. Akhirnya di titik itu aku Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu lafaz Allah itu yang aku lihat pada saat itu. Aku pikir aku mau dipanggil pada saat itu. Oh, pada saat itu kamu berpikir kamu akan berpulang ya? Ya, itu getar seluruh anggota tubuh ini getar, yang dimana ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bergetar. Apa terucap Allahu Akbar, maafin Aji Allah. Izinkanlah ku selesaikan sholatku ini atas izin darimu. Jangankan surah Al-Fatihah, Bismillah pun nggak bisa kita sebut. Makanya ku mempunyai pemikiran jangan-jangan ini nih waktunya. Tapi ku nggak berani ucapkan. Aku hanya bicara sama Allah, ya Allah izinkanlah aku memberikan kemampuan kembali kepadaku untuk membicarakan Bismillah dan surah Al-Fatihah. Kembalikanlah ingatan itu. Alhamdulillah ya Allah, selang beberapa detik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya lancar sampai sholat keluar dengan sendirinya ya, ngalir sendirinya.
dan sholat itu pun selesai. Ditunjukkan, Ji. Ditunjukkan. Iya. Dengan cara yang sangat amat lembut, tidak dengan penyakit, tidak dengan accident atau apapun, tapi disentuh dengan lembut. Masya Allah, aku sampai detik ini bersyukur mempunyai kenikmatan. Itu reminder yang luar biasa loh. Allahu Akbar. Setiap kali menemukan benturan lagi ya ingat itu udah luar biasa. Itu membuatkan sumber kekuatan yang paling kuat buat Aji tentunya ya. Ke depan apa yang akan dilakukan, Ji? Ini terus terang cerita Aji ini kan viral di mana-mana. Ya, tanpa mengharapkan apa-apa, ya memang ini yang terjadi. Semua orang membicarakannya, semua podcast mengangkatnya. Ya kan, apa planning Aji ke depan? Aku dengar belum tahu akan balik ke entertainment industry. Padahal sekian belasan tahun kamu ada di sana, tentu ada bakat yang luar biasa yang ada di sana. Mau ngapain ke depan ini dalam waktu dekat? Yang pasti membenahi yang sebelumnya tidak terselesaikan dalam bentuk apapun. Kita evaluasi kembali apapun ketetapan Allah, apapun ketentuan yang Allah berikan kepadaku, Uncle, ke depannya bismillah, aku akan jalan, even entertain ataupun dunia bisnis yang memang aku build secara independen. Kita lihat ke depan. Karena kan masa pandemi kan sudah mulai beranjak membaik. Alhamdulillah. Ya. Semua peluang-peluang udah kembali. Ya tinggal bagaimana kitanya sekarang ini masuk ke dalam ini dan adjust dengan kondisi keadaan apapun kan sebetulnya. Jadi di present aja ya hidupnya sekarang ya. Ya kan, kerjakan yang paling baik udah di present aja. Bismillah. Mohon doanya, Uncle. Amin, insya Allah. Kan saling mendoakan dong semua ya. Doa insya Allah. Ji, terima kasih banyak udah datang di sini sharing sama kita. Uncle punya sesuatu buat istri dan anak-anak di rumah. Masya Allah. Ini adalah bunga. Bunga simpel aja sih. Tapi ini adalah lambang cinta. Masya Allah. Mungkin lambang cinta Aji untuk keluarga dan semua. Insya Allah. Thank you, Uncle. Sudah thank you so much. Mengundangku di sini. Terima kasih di Alvin in Love dan sampai jumpa.